يا بدراتيم يا بدراتيم من حاجة كل كمالي ماذا يعاب ماذا يعاب برعى العلا كما قال يا بدراتي يا بدراتي يا بدراتي من هذا كل كمالي ماذا أنت الذي أشرقت في أفق العلا أنت الذي أشرقت في أفق العلا فما حوت بالأنوار كل قلب. Karena sebabnya pertama pola hidup makan orang Cina dan pola hidup hedonisme orang Cina. Jadi mereka memakan binatang-binatang. Ada sebuah pasar binatang semua dijual di sana, binatang buas segala macam. Kebetulan ada kelelawar dibeli sama satu keluarga, bapak-bapak beli kelelawar. Itu biasanya nggak beracun, kelelawar itu normal. Tapi ada satu spesies yang beda masuk ke bungkusan kelelawar itu, dibawa sama dia ke rumah, diolahan kurang nama. Pas udah dimakan sama sekeluarga terinfeksi, itu dari darahnya. Nah pas di apa namanya di tes sama dokter ditemukan sebuah virus yang sangat ganas, akhirnya dikarantina semua. Jadi ada sebuah spesies kelelawar yang beda dengan kelelawar yang lain. Itu awalnya ini dari sumber yang terpercaya dari WHO ya. Kan bagi kita mungkin berbagai macam sumber ada lah, tapi ini sumber yang paling mendekati fakta yang ada di Wuhan. Akhirnya tersebar ke seluruh penjuru dunia. Bahkan sekarang klasemen pertama masih Amerika. Makanya Donald Trump pusing ya, megaloman pusing dengan adanya COVID-19. Mudah-mudahan Allah yang memberikan wabah, Allah juga yang mengangkatnya. Itu harapan kita. Adapun semua negara mengantisipasi virus ini dengan berbagai cara. Kenapa kita nggak langsung lockdown Indonesia? Pertama, masyarakatnya nggak disiplin. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita lockdown langsung, negara kita luas. Jangkauannya luas, berbagai ribu pulau. Kalau negara-negara Eropa kan cuma batasan darat dengan darat, makanya bisa lockdown mereka. Tapi walau bagaimanapun, tetap negara sekuat apapun ketika diserang oleh COVID-19 akan hancur. Karena lawan kita goib. Kalau lawannya kasat mata bisa dilawan kan, secara fisik kita serang. Tapi ini kan goib. Tiba-tiba orang yang baik-baik saja pas dites terinfeksi semuanya. Dan di Indonesia pertama kali ada COVID-19 adalah orang Depok. Dia punya kenalan orang Jepang, sama-sama ngajar pertukaran guru. Orang Jepang datang ke Indonesia, salaman sama orang Jepang itu, dijamu semalaman, sekeluarga kena semuanya. Menyebar seluruh, terus pertama Depok yang kena. Itu pun dari sumber terpercaya, meskipun ada dari sumber Tangerang ada segala macam. Tapi memang Depok yang pertama kali kena. Akhirnya menyebar ke seluruhnya. Nah jadi dari cerita ini kita ambil itibar bahwasanya tidak selamanya bumi baik-baik saja. Begitupun haul 17 tahun ini nggak baik-baik saja, pasti ada satu tahun yang seperti ini. Nah, sebagai pengetahuan kita bersama, kita berbagi ilmu, kita bisa merasakan paling tahu.
ketika Prabu Brawijaya V akan meninggal, dia mengatakan seperti ini. Besok anak putuku wong Jawa endah tahun kembar pasti ene wabah panggeblu. Ini kan tahun kembar, betul ya? 2020. Ya kan? 1919 wabah apa? MERS. 1818 N1H1. 1717 Krakatau. 1616 terus setiap tahun kembar pasti ada. 2020 adalah Corona COVID-19. Jadi kalau orang zaman dulu membuat sebuah ramalan itu 90% pasti terjadi. Ini saya baca dari semua literatur sejarah yang ada di Indonesia. Jadi Prabu Brawijaya ini adalah raja terakhir Majapahit yang diislamkan oleh Wali Songo. Sebelum dia meninggal mengatakan seperti itu. Dan akhirnya ditulis di Pararaton, diabadikan oleh orang ahli sejarah Indonesia. Lihat setiap tahun kembar ada apa. 2020 kembar. Nah ini jadi ini kan pengetahuan bagi kita ya. Nanti akan ada di 2222 kembar kan, 222 itu bukan kembar lagi bahkan. Kalau 4 apa sih namanya? Lalu tilu hat-tricknya, no 4 kuetrik. Kalau kuetrik ada apa lagi? Ya berarti anak cucu kita nanti yang mengalami nih. Combo. Satu Patrick. Yang mengalami anak cucu kita nanti tahun 2222 itu kembar lagi. Mana orang ini? Nah, jadi kalau ada yang mengatakan corona ini dajjal, ya kan? Corona ini adalah tanda-tanda kiamat, buktinya mana? Rasul aja nggak tahu kiamat datang kapan, kok kita manusia berani-beraninya meramal seperti itu. Itu sebagai intermezzo bagi kita dan sebagai pengetahuan, berbagi pengetahuan bagi kita. Tapi kalau seandainya bapak-bapak semuanya di sini punya versi yang lebih akurat, boleh tidak sependapat dengan saya, nggak apa-apa. Seandainya punya data yang lebih akurat, tapi ini sepengetahuan saya menggali sama teman-teman di sebuah organisasi itu hasilnya ternyata. Mudah-mudahan kita hanya bisa berharap pandemi ini, wabah ini, panggeblu ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makanya kita adakan kunut nazilah. Kalau Nabi dulu waktu ada panggeblu tahun waktu pas hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasul selama 40 hari kunut nazilah. Itu ada di Sahih Bukhari, diperkuat oleh kitab Kitab Al-Um. Silakan dibaca di Sahih Bukhari. Kunut nazilah terus kanjeng Rasul selama 40 hari. Pas hari kayak yang ke-41 Allah angkat itu ta'um. Doanya Nabi, orang kita dari mulai November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei nunggu nazilah. Kita masih apa, nggak bisa apa-apa. Nabi aja 40 hari baru diangkat itu ta'um. Ta'um itu lepra, kolera. Jadi lamun apel kulit nepa terus. Makanya Rasul melockdown Madinah waktu itu. Jamaah tidak boleh di masjid. Kata Rasul, ini sumber Sahih Bukhari Muslim hadisnya. Jadi masjid apa kosong. Seperti sekarang pun Mekah kok kosong. Meskipun tidak ada yang tawaf, tapi tetap di Baitul Ma'mur malaikat tawaf, ribuan malaikat tawaf. Apa itu Baitul Ma'mur? Kalau diambil koordinat lurus, ini Mekah, ini Ka'bah, lurus. Itu Baitul Ma'mur. Di sini malaikat tawaf semuanya. 24 jam non stop. Jadi jangan khawatir ini Ka'bah kosong, tapi di atas tetap ada Baitul Ma'mur namanya dalam literaturnya. Di sana malaikat jutaan malaikat tawaf 24 jam. Jadi titik koordinatnya dari Baitul Ma'mur langsung ke Ka'bah. Bahkan Ka'bah ini adalah pusatnya bumi. Ka'bah diambil, bumi hancur. Gitu logikanya. Itu sekedar intermezzo saja pengetahuan kita kenapa ada COVID ini. Nah, kaitannya dengan hal lebih halal, kita ikuti peraturan pemerintah. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah perintah Allah, taatilah perintah Rasul dan pemerintah yang sah. Tidak boleh, salah satunya adalah tidak boleh mengadakan acara keagamaan yang mengundang massa banyak, gitu kan? Nah, ini solusi bagi kita seperti apa tahun sekarang acara halal ini? Itu intinya musyawarah malam ini. Sekedar pembicaraan dengan Pak Ustadz kemarin, udahlah kita di masjid saja. Tapi acara tetap ada, penampilan ada. Tapi bagaimana dikemas supaya tidak membosankan walaupun tidak pakai panggung? Itu pertama.
Yang kedua mungkin hari H-nya. Hari H-nya itu kapan? Terus terang saya pribadi hari Selasa sudah mulai aktif kegiatan di Selasa. Makanya saya pengen soal malam ini tuh Selasanya udah nggak di sini gitu. Udah aktif lagi. Kang Ojak pun mungkin hari sampai hari apa Kang? Kemis. Kita mungkin punya waktu sampai malam-malam itulah. Kita bersama seperti apa? Minta pendapat teman-teman semuanya. Dan saya yakin yang hadir di sini memenuhi quorum kuota mewakili semua yang tidak hadir ya. Saya yakin dan saya percaya sama teman-teman semuanya bisa amanah, bisa mengemban amanah. Jangan lupa tanpa terasa sudah 17 tahun kita merayakan seperti ini. Kalau kita tidak mengadakan setahun aja, saya takut para arwah itu datang nagih. Ini batal kan? Anak cucu aing gua naon teu haul. Ngerti mau corona kira-kira mah. Paling nggak ulang gitu. Ini saya ceritakan. Mengkaningan tadi ke kamu tidak rewosan loh. Di sini teh wayahna ke corona, tidak bejaan heula. Jadi kalau ngerasa ngulang-ulang, resep gitu ini. Makanya saya katakan, saya sering cerita 2 tahun berturut saya cerita di panggung. Kenapa saya pada haul pada zaman Robi Adawiyah ada seorang ulama yang zuhud. Zuhud itu dunia geus pokok. Akhirat pohon. Negara itu pohon akhirat. Kita masuk ke level apa? Ke level siddiqin, syuhada wa sholihin. Jalan-jalan sebuah tempat, tiba-tiba ketiduran di musola. Mimpi ada rombongan ibu-ibu rebutan remahan roti diremek tah bubukna teh rebutan pogotok-pogotok pasya podorong-dorong ponjok. Di sisi yang lain ada seorang ibu yang diem aja nggak ikutan rebutan roti itu. Ditanya, Bu, kenapa kok nggak ikutan roti itu? Ngapain saya harus ikutan, Pak? Loh, emang kenapa? Saya punya roti sendiri kok. Roti itu apa gambarannya? Roti saya ini adalah doa anak-anak saya yang masih hidup setiap malam Jumat, dan setiap setahun sekali mereka mengadakan haul. Terus mereka siapa? Mereka itu orang-orang yang meninggal, anaknya tidak pernah mendoakan orang tuanya. Itu adalah remahan roti, itu gambaran doanya para ulama yang setiap Jumat mengatakan Allah filana junubana wali ikhwanina ladina sabakuna bil iman. Dari kisah ini pun maka Nahdlatul Ulama membuat sebuah keputusan bahwasannya haul adalah peringatan orang yang sudah meninggal. Ya, tapi tinggal pilih nih, rebutan roti tadi apa bukan roti sorangan. Kan gitu ya. Itu loh rutinitas haul. Makanya saya pengen anak cucu kita kemudian hari jangan sampai putus 17 tahun gitu. Terus turun-temurun. Ini sebagai gambaran saja bagi kita semuanya. Nah, mungkin untuk kata pembuka dari saya itu aja yang bisa sampaikan. Mohon maaf, bukan berarti saya mengajarkan berenang kepada entong, bukan, tapi berbagi pengalaman, berbagi literatur. Tapi kalau memang ada yang salah dari saya, mungkin dari saya pribadi. Tapi kalau anda semuanya punya versi yang lebih akurat, ya silahkan. Tidak menutup kemungkinan berbagi versi pasti ada tentang COVID-19. Jelas COVID-19 adalah kata yang diambil oleh WHO, World Health Organization, salah satu badan di PBB. COVID artinya Corona Virus Disaster 19. Kenapa 19? Tahun 2019 pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina. Itu saya bisa sampaikan sebagai kata pembuka. Selanjutnya